Jumpa lagi dengan saya Tony. Kali ini kita akan membahas tentang topik dari lokal ke global lewat BIM Marketplace. Siapa yang nggak memakai Android ya? Tentu semua HP sekarang tuh banyak kan Android. Jadi Android ini adalah semacam teknologi baru di masa munculnya smartphone, di mana semuanya terbentuk semacam marketplace. Marketplace itu tempat menyediakan berbagai aplikasi untuk membantu kita dengan smartphone itu menjadi lebih maksimal seperti aplikasi pemetaan, aplikasi bermain game, aplikasi untuk memesan makanan, aplikasi untuk yang lain-lain gitu. Sangat banyak sekali. Bahkan itu sudah mencapai ribuan aplikasi, bahkan mungkin puluhan ribu aplikasi gitu. Jadi penentu eh, sebuah smartphone itu banyak make atau enggak itu karena marketplace-nya, karena banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai gitu. Jadi selama ini kita adalah pengguna dari semua aplikasi-aplikasi itu gitu. Kita nggak pernah berusaha untuk menjadi marketplace-nya seperti Android ini gitu loh. Jadi sekarang kan terjadi namanya kehebohan orang memakai BIM gitu. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk mengejar sebuah konsep di mana garis besar haluan negara itu harusnya fokus ke teknologi Indo. Dengan adanya begitu banyak sekali pusat-pusat marketplace itu seperti Huawei ingin mengembangkan teknologi 5G menjadi pusat dari semua teknologi berhaluan ke internet kecepatan 5G itu menjadi ancaman bagi beberapa negara, bahkan Amerika itu sangat ketakutan dengan perkembangan dari seperti Huawei maupun TikTok gitu loh. Dan ke depan itu akan menjadi target selanjutnya seperti Mobile Legends, seperti Zoom, seperti Alibaba Cloud itu akan menjadi target selanjutnya karena semua akan bermuara ke aplikasi ataupun teknologi ini gitu loh. Jadi ini adalah teknologi induk yang harus dikuasai sebenarnya oleh negara kita gitu karena kita sekarang berada di posisi yang sama dengan mereka. Mereka lagi mengembangkan, kita juga lagi mengembangkan. Terutama di BIM. Jangan sampai suatu hari kita juga data kita ingin sebuah data kota seperti zaman Belanda. Kota kita itu pipa-pipanya di mana kita harus nyari ambil data di Belanda gitu. Kan lucu, tapi itu kenyataan itu. Semua melakukan studi tour ke Belanda untuk ngambil data real kota gitu. Karena semua data kita ada di situ. Bahkan kita mau ke depan bisa aja belajar bahasa Melayu atau bahasa Jawa ke luar negeri gitu. Karena data kita ada di sana semua gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang kita hindari itu zaman penjajahan. Sekarang di zaman modern itu sebenarnya terjadi hal seperti itu juga tanpa kita sadarin gitu. Jadi visi Indonesia itu sebenarnya ada sustainable city atau eco green itu. Sebuah kota di mana kita menyatu dengan alam, tidak merusak alam, habis itu kita green building dan sebagainya. Jadi semuanya berhubungan dengan eh, kelangsungan hidup generasi anak cucu kita gitu. Jadi BIM per arsitek lokal. Plus arsitek lokal itu penting banget bagaimana kondisi sekarang ini kita lagi heboh BIM, habis itu kita ingin memperjuangkan arsitektur lokal supaya mereka tetap eksis dan hidup, produk lokal juga bisa dipakai gitu bagaimana gitu. Jadi untuk mempertahankan atau memajukan arsitektur lokal kita perlu 4 pilar. Pilar pertama itu adalah pendidikan, pilar kedua itu hukum adat, pilar ketiga itu bisnis, pilar keempat itu pemerintah. Jadi keempat pilar ini harus saling mendukung. Nggak boleh jalan-jalan masing-masing gitu loh. Pilarnya nggak berada di tempat itu. Masing-masing punya kesibukan sendiri ya. Otomatis dia nggak bisa menopang sebuah meja di atasnya gitu. Jadi pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah tempat untuk pertama kali gitu. Jadi tempat untuk mendidik itu bagaimana para arsitek, para kontraktor, para owner itu mengerti tentang betapa pentingnya arsitektur lokal ini menjadi bagian dari eh, budaya kita dan menjadi nilai plus dibanding negara lain. Karena kita kelebihan kita adalah punya budaya. Kenapa Bali itu sampai sekarang tetap eksis gitu, tetap disukai oleh banyak negara untuk dikunjungi, termasuk Jepang gitu. Karena mereka punya budaya lokal yang dipertahankan gitu. Negara lain udah hilang budaya lokalnya gitu. Mereka datang karena ingin lihat budaya. Kalau sekedar hanya ingin lihat bangunan tropisnya aja, mereka udah bisa ke negara lain gitu. Ataupun hanya sekedar ingin melihat mall-mall yang keren-keren di negara mereka sendiri juga mallnya lebih besar dari mall-mall kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bukan yang dikejar oleh para wisatawan itu loh. Mereka ingin mengejar lihat budaya gitu. Jadi kalau kita Indonesia memiliki Pak Yori Antar yang sangat luar biasa dedikasinya kepada arsitektur vernakuler Indonesia maupun arsitektur Nusantara. Jadi kita biasa juluki dia sebagai pendekar arsitektur Nusantara. Jadi karya-karya dia itu selalu
mengedepankan budaya lokal dan selalu meluangkan waktu membuat konsep rumah asuh, di mana banyak bangunan-bangunan tradisional kita yang terbengkalai ataupun kondisinya habis terbakar eh, di makeover ulang gitu, diperbaiki dan dilestarikan kembali gitu. Di dunia pendidikan, seperti yang telah saya lakukan juga, saya sedang lagi membangun semacam kampus yang dimana, karena saya yakin sekali kampus itu penting banget untuk perkembangan sebuah kota. Kalau ada kampus yang bagus di sebuah kota, otomatis kota itu akan memberi efek yang sangat besar gitu. Kenapa? Karena kalau kampusnya bagus kan orang tuanya itu menyekolahkannya di situ. Biasanya kalau kampusnya bagus, biasanya orang tuanya juga ikut di situ, dan orang tuanya ikut berbisnis di sekitaran kampus itu otomatis menjadi mendongkrak ekonomi sebuah kawasan gitu. Karena orang yang datang tuh orang-orang yang mau belajar gitu. Anak yang mau belajar, orang tuanya merasa penting di pendidikan gitu. Jadi otomatis apa yang terjadi? Sebuah kota jadi berkembang gitu loh. Kita bisa melihat studi kasus dari berbagai kota di dunia. Kalau ada kota yang ada kampusnya bagus, kota itu pasti jadi bagus dan jadi tertata gitu. Karena semua orang yang datang ke situ tuh orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan peduli dengan pendidikan gitu. Jadi kampus yang ingin saya kedepankan itu sama sejalan dengan visi Indonesia. Kita ingin membangun kampus merdeka gitu. Jadi sekitar 3 semester itu mahasiswa bebas memilih pelajaran sesuai minat di luar prodi program studinya. Jadi mereka bisa melakukan namanya pertukaran pelajar, magang di industri 4.0, kegiatan di luar kampus, terlibat di proyek-proyek nyata. Ini sangat penting banget untuk perkembangan dunia pendidikan kita. Bagaimana mahasiswa kita itu dilibatkan dengan dunia nyata gitu. Bahwasanya mereka itu bukan berenang lagi di kolam renang. Mereka itu nanti akan berenang di laut. Yang mereka hadapi itu ombak gitu. Ombak, ikan hiu, ikan paus. Nah, di situ mereka hadapi. Kalau cuman kolam renang aja mereka merasa terlampau gampang gitu. Begitu dilempar di laut, mereka pada tenggelam semua gitu nanti. Nah, di situ yang kita hati-hatikan gitu. Makanya mereka harus dilibatkan ke proyek nyata gitu. Di situ namanya kampus merdeka. Jadi hukum adat adalah pilar kedua. Ini saya belajar dari Bali ya, saya lihat di Bali itu memiliki ketua adat, memiliki polisi adat. Ini polisi adat penting banget, buku adat, habis itu memiliki rumah adat, dan memiliki baju adat. Jadi ke pilar kedua ini, adat ini menjadi semacam sesuatu yang sangat saklar dan sangat kayaknya orang di Bali itu harus wajib patuh terhadap hukum adat itu. Jadi di situ untuk menegakkan hukum adat ini ada polisi adat. Mungkin banyak kawasan di Indonesia itu kekurangannya di situ. Dia nggak ada polisi adat gitu. Jadi otomatis orang masih bisa melanggar hukum adatnya gitu. Otomatis ya nggak berkembang adatnya. Padahal kalau adatnya berkembang itu ya kita kemungkinan bisa menjadi the Bali 2 gitu. Otomatis turis-turis dan sebagainya itu suka mengunjungi gitu loh. Dan kita bisa belajar dari Bali dan juga belajar dari Jepang. Ini dua kota atau dua tempat atau dua negara yang dimana memang sangat gara-gara adatnya ini banyak turis datang gitu loh. Karena mereka berhasil melestarikannya sampai sekarang. Dan ini adalah nilai plus, di mana kelebihan di sebuah tempat dibanding tempat lain yang nggak ada adat atau nggak ada budaya gitu loh. Karena itu sangat indah dengan adanya budaya. Terus pilar ketiga itu adalah bisnis. Kita nggak bisa pungkiri segala sesuatu itu harus berhubungan dengan bisnis. Kalau kita fokus mengembangkan rumah adat, tapi nggak bisa menghasilkan atau kita juga harus ngurusin dapur, ngurusin makan anak istri, kita jadi nggak bisa fokus ke situ gitu. Jadi contohnya adat itu kalau dihilangkan dengan bisnis, bayangkan seperti di Bali, mereka dari kecil diajari menari, menyulam, habis itu mereka diajari mematung, habis itu hasil pelajaran mereka itu tersampaikan jadikan sebuah bisnis. Contohnya pertunjukan barlong, pertunjukan tari kecak itu kan sekali datang pengunjung itu masuk berapa ratus ribu dikalikan berapa ribu orang itu satu hari bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Ini adalah pemutar ekonomi itu. Bahkan para tour guide itu biasanya selalu menawarkan pertama itu hari pertama kunjungan pertama itu melihat tari barlong gitu loh. Habis itu malahnya lihat tari kecak gitu kira gitulah. Di situ kita bisa melihat bagaimana sebuah budaya dan bisnis itu sejalan gitu. Jadi pertunjukan budaya, pawai, festival itu bisa dijalankan bahkan dalam setahun itu bisa berkali-kali gitu. Dan turis datang tuh banyak sekali hanya ingin melihat pertunjukan budaya seperti ini gitu. Dan BIM Marketplace itu berkat teknologi AR dan hologram itu menjadi semacam marketplace baru. Jadi di BIM ini
bangunan-bangunan yang tadinya atau produk lokal yang tadinya nggak bisa disalurkan, ini bisa disalurkan lewat BIM Marketplace. Sekarang semua orang udah fokus ke BIM Marketplace, termasuk Archdery. Mereka udah fokus ke BIM Marketplace juga. BIM Auja udah, oh ya nih BIM kami juga, saya sendiri juga udah fokus ke BIM Marketplace karena peluang bisnisnya sangat besar sekali ke depannya. Jadi di sini kita nanti ada nama istilahnya, kita menyalurkan produk-produk karya industri lokal gitu. Kita simulasikan seperti ini. Kalau padat karya versus 4.0 itu sangat bertolak belakang. Jadi contohnya padat karya itu kan bagaimana kita membangun sebuah bisnis yang bisa menampung banyak sumber daya manusia. Kayak bangun pabrik itu wah banyak kali orang bisa kerja di pabrik kan. Tapi kalau bisnis 4.0 seperti yang lainnya itu biasanya justru kebalikan. Mereka justru nggak mau pakai orang banyak-banyak, semua udah pakai kepintaran, udah pakai teknologi untuk menghemat jumlah karyawan itu. Jadi ini dua hal yang sangat kontras itu sebenarnya. Tapi bagaimana mereka itu bisa sinergi dan saling melengkapi. Ini teorinya kira-kira seperti ini. Ini ada salah satu contoh ya, batok kelapa menjadi mojek pengganti keramik. Habis itu ubin klasik gitu loh. Bagaimana pabrik cangkang kelapa untuk mozaik itu dengan di marketplace itu dipasarkan ke seluruh dunia gitu. Jadi untuk menciptakan produk ini bisa dipakai di mana-mana oleh para arsitek atau kontraktor, itu mereka harus menciptakan produk dalam bentuk BIM. Jadi BIM Marketplace itu menjadi tempat untuk menampung file-file mereka untuk di-download oleh para arsitek. Jadi otomatis karena banyak yang memesan dari seluruh berbagai negara, otomatis pabrik yang membuat batok kelapa ini yang menjadi mozaik itu menjadi booming itu penjualannya gitu. Dan mereka meresap banyak kali tenaga kerja. Nah, kira seperti itu. Selama ini kan kita di Indonesia kan negara tropis, kita memakai produk-produk dari negara-negara maju seperti Eropa dan sebagainya, itu kurang cocok di negara kita gitu. Kayak contohnya ACP yang gampang dekil ya karena faktor panas, hujan. Jadi itu yang kita kalau bisa sekali-sekali lah kita mengembangkan produk kita, kita pasarkan ke Eropa gitu. Karena orang-orang yang negara Eropa itu biasa suka dengan yang ada budayanya, ada etniknya, ada tropisnya sedikit gitu loh. Jadi contohnya nih roster, contohnya material batu di convert menjadi material yang mozaik, material seperti onyx gitu, habis itu material-material lokal, motif-motif Dayak dijadikan material mozaik dan sebagainya untuk perkembangan sebuah kota seperti di Kalimantan kan menjadi ibu kota Indonesia selanjutnya itu bisa menerapkan material-material ini gitu loh. Dari sekarang harus dipersiapkan karena kita juga akan menciptakan kota yang menghargai atau mengapresiasi budaya lokal. Jadi material-material lokal itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dimana para arsitek nggak mungkin lagi menciptakan material itu. Kalau bisa kita tinggal pakai lah gitu. Seperti produk-produk lokal seperti ini, gazebo itu juga bisa dipasarkan lewat BIM Marketplace. Jadi ke depan kita mau mendownload file-file seperti ini, produk-produk seperti ini udah gampang. Jadi pilar keempat itu pemerintah pembuat regulasi menciptakan proyek triangle pendukung swasta gitu. Jadi dia harus menciptakan proyek-proyek yang memberikan efek domino ke proyek selanjutnya gitu. Ini ada beberapa contoh proyek yang saya garap bersama pemerintah. Ini proyek yang berhubungan dengan eco green itu di eco mangrove ya. Jadi saya berkolaborasi dengan gubernur, kita buat semacam proyek yang menjadi semacam icon lah gitu Sumatera Utara. Karena saya juga melibatkan seniman, saya nanya ke mereka apa kira-kira yang bisa kita bentuk yang mewakili Sumatera Utara. Dia bilang itu bukan bukan apa ya, bukan yang jelas bukan Tirtanadi ya, karena itu kota Medan. Yang jelas itu ikonnya itu bunga kenanga katanya. Karena bunga kenanga itu di zaman Kesultanan Delhi itu wajib ditanam katanya di halaman-halaman rumah dan itu kayak bunga yang banyak ditemukan di Sumatera Utara gitu. Jadi saya tanya mereka pakar budaya, mereka bilang ini. Jadi dari sini saya kembangkan ke sebuah desain, saya bentuk ulir-ulir daunnya itu jangan seperti ya seperti alam itu nggak petak tapi lebih ke menyatu dengan alam. Jadi ini menciptakan desain yang unik juga gitu. Dan kalau karena posisinya di eh, hutan mangrove ya, ini biji mangrove ya bentuknya seperti ini. Dia kalau jatuh macak ke tanah langsung tumbuh gitu. Jadi itu saya jadikan icon di tengah-tengahnya gitu. Karena benar tinggi ya, tinggi dari atas kelihatan. Dan ini dekat dengan bandara Kuala Namu. Jadi otomatis kalau dari pesawat itu harus nampak bentuk bentuk apa itu tadi
bunga kenangannya itu, daun-daun bunga kenangannya. Ini interior welcome area-nya. Kalau di pantainya itu nanti akan seperti ini, seperti di Maldives, dengan bentuk-bentuk bangunan tradisional Indonesia, yang terutama kita di Sumatera Utara itu memiliki hampir 30 budaya rumah adat. Bayangkan satu provinsi ada 30, kita punya berapa provinsi dikali 30, berapa ratus rumah adat yang ada di Indonesia. Kita betul-betul negara yang kaya dengan budaya. Terus ini ada Vihara Sakyamula. Ini juga saya adopsi dari bangunan budaya lokal ya. Di sini memang tempat untuk apa ya, banyak eh, Batak. Di sini Batak, Batak yang di sini kita kembangkan menjadi bagaimana mengapresiasi budaya lokal ini. Dari bentuk-bentuk ornamennya segala macam saya kembangkan ke sebuah stupa yang saya letakkan di depan sebuah vihara. Jadi di vihara itu nanti depannya ada seperti candi ukuran kecil gitu kan. Jadi di situ kan ada biasanya kalau di Buddhis itu ada 3 level ya, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu gitu. Jadi level-level ini saya kembangkan menjadi sebuah candi gitu. Dan bentuknya itu diambil dari budaya lokal. Jadi saya kawinkan antara budaya lokal dengan standar Buddhis gitu, yang dimana dia wajib memiliki 3 level ini. Jadi di Sumatera Utara juga ada semacam candi ya, candi Bahal ya, dari semuanya dari batu bata. Jadi karena batu batanya banyak, saya coba terinspirasi ke proyek ini saya letakkan batu bata. Jadi selama ini kan kita selalu mengadopsi Viara itu pakai candi yang di apa ya di Jogja ya, karena itu kan Pulau Jawa. Sedangkan Indonesia kan nggak ada gunung berapi ya, jadi nggak ada batu candi itu gitu loh. Jadi kita pakai batu bata. Jadi kita gabungkan ada beberapa bentuk yang lebih ke parametrik gitu. Jadi parametrik itu juga bisa memberikan nilai segar lah. Bahwasanya BIM itu bukan sekedar hanya bentuk-bentuk yang tradisional ataupun bentuk-bentuk yang parametrik juga. Bahwasanya BIM itu bisa diaplikasikan ke berbagai bentuk gitu. Jadi kalau soal regulasi menyusul itu juga sedang terjadi ya. Dulu masih ingat ya masa-masa Gojek lagi booming, banyak yang protes ya karena mereka nggak punya regulasi tapi mereka udah sangat besar gitu. Demikian juga dengan TikTok sekarang udah mulai merambah ke seluruh dunia. Sekarang semua negara tuh pada kelimpungan membuat regulasi gitu. Bagaimana narik pajak dari TikTok, bagaimana narik pajak dari Netflix, bagaimana narik pajak dari Zoom dan sebagainya. Dan ini regulasi bisa menyusul gitu. Maksudnya kita sebagai pihak swasta kita harusnya lebih ligat gitu. Kalau kita nunggu regulasi keluar itu bisa lama gitu. Mendingan kita buatnya dulu. Yang buatnya dulu jadi sesuatu yang dipakai dan dibutuhkan oleh masyarakat, menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Habis itu regulasi nanti bisa menyusul gitu setelah jadi gitu. Jadi terima kasih. Ini topik yang kita bahas hari ini dari lokal ke global.